Dan saat ini bersama CNN Indonesia News Hour sudah ada Direktur Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Khairul Fahmi. Selamat siang, Mas Fahmi. Selamat siang, Mbak. Iya, kita tadi sudah melihat ya pernyataan bahwa FPI resmi dilarang. Lalu apakah ini juga menjadi bukti bahwa inilah sikap pemerintah yang sebelumnya juga sering dianggap gamang begitu ya oleh masyarakat terhadap FPI. Sebelumnya juga pemimpin FPI telah ditahan dan dalam waktu dekat ini juga sekaligus FPI dilarang. Tanggapan Anda? Iya, ya saya melihat memang ini menjadi kesimpulan akhir ya dari sekian lama bertahun-tahun pemerintah telah menempuh jalan yang berliku-liku yang ya kalau bisa dibilang secara sederhana gamang gitu ya dan menyikapi FPI. Wacana-wacana yang disampaikan terkait apa yang harus dilakukan terhadap FPI ini selalu naik turun pasang surut gitu ya, sehingga kita ya masyarakat begitu seringkali melihat pemerintah terkesan tidak serius, tidak tegas dalam menyikapi persoalan FPI ya. Saya kira ini menjawab cuman yang dilakukan pemerintah ini juga ya walaupun kita bilang menjadi kesimpulan dari sekian lama kegamangan, tapi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah kemudian memilih pendekatan yang keras terhadap FPI ya. Padahal kalau ini selama ini tidak dibiarkan berlarut-larut, saya kira kita bisa menempuh cara-cara yang lebih soft begitu ya terhadap FPI ini mestinya begitu. Tapi 2 bulan terakhir kita melihat pemerintah justru menunjukkan pendekatan yang semakin keras begitu, dan bukan tidak mungkin di belakang hari tentunya akan ada ekses. Walaupun tadi disampaikan dalam keputusan itu ada permintaan kepada masyarakat untuk tidak ikut-ikut begitu ya, tapi saya tidak yakin ini tidak menimbulkan ekses yang bisa memicu gangguan keamanan di belakang hari. Mas Fahmi, kalau kita lihat juga masyarakat ada yang berpendapat bahwa jangan hanya dilarang saja, jangan sampai seperti HTI sudah dilarang tapi masih tetap eksis. Nah, tanggapan Anda kalau melihat dari simpatisan FPI yang banyak sekali ini, seperti apa mereka untuk pendekatannya agar juga bisa memahami larangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Iya, ya ini menjadi tantangan pemerintah ya, karena memang sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kan peningkatan ya dukungan terhadap FPI ini kan terutama terhadap pimpinannya begitu, itu kan baru muncul belakangan kan sebenarnya. Sementara tuntutan masyarakat terhadap terhadap FPI, concern perhatian masyarakat terhadap FPI ini kan sebenarnya sudah berlangsung jauh lebih lama ya dibanding peningkatan dukungan terhadap FPI yang muncul belakangan. Walaupun sebenarnya itu juga menurut saya tidak cukup besar sebenarnya ya, sehingga harus dipertimbangkan menjadi masalah yang sangat serius seperti sekarang ya. Tapi ya tentunya ke depan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah gitu ya, bagaimana menyikapi potensi peningkatan dukungan terhadap FPI ini walaupun sudah dilarang gitu ya. Karena sudah terlanjur seperti ini kan ya tentu ya mau tidak mau kita akan melihat pendekatan yang tetap keras atau bahkan lebih keras dari sekarang terhadap siapapun yang mendukung aktivitas FPI kan begitu. Itu yang yang saya kira akan terlihat ya. Dan itu yang saya khawatirkan kemudian akan menimbulkan persoalan-persoalan keamanan lainnya gitu ya.
Dan Anda juga melihat begitu bahwa keputusan ini juga dilakukan dalam waktu yang sangat dekat begitu ya, berurutan sejak insiden penembakan, kemudian penahanan pimpinan FPI, kemudian dilarang begitu untuk organisasinya sendiri. Tanggapan Ya, Anda seperti apa, Pak? ya itu yang saya lihat kan kita lihat tidak hanya mulai dari penembakan ya, dari apa namanya, dari pulangnya apa HRS, kemudian apa namanya, adanya kerumunan, ya, terus baliho-baliho, penanganan terhadap baliho itu kan sesuatu yang apa namanya, yang terkait ya, rangkaian itu. Sampai kemudian apa, penembakan dan penahanan ya HRS. Nah, yang kemudian berlanjut hingga hari ini apa, FPI secara tegas menyatakan aktivitasnya dilarang gitu. Nah ini kan sesuatu yang apa, ya yang sudah merupakan pendekatan yang sangat keras begitu ya, sangat keras, sangat tegas ya. Ya meskipun ini terlambat sehingga memunculkan ekses yang tidak kecil gitu ya, saya kira ya. Nah, dan saya sendiri sebenarnya apa namanya, melihat ini terlambat ya. Apa kesimpulan yang disampaikan seperti ini terlambat, bahwa kita punya waktu sejak 2019 ketika FPI di apa namanya, sebagai ormas sudah tidak lagi memiliki legal standing begitu ya. Itu kan sebenarnya sudah banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi ternyata tidak banyak hal yang dilakukan, sehingga itu apa namanya, memperkuat ya, justru memperkuat FPI sendiri, memperbesar begitu ya, memperbesar pengaruh, memperbesar dukungan ya. Dan kemudian ya, saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak JK beberapa waktu yang lalu, ini mengisi kekosongan gitu. Ya kita tahu ada kekosongan kepemimpinan dalam apa namanya, kepemimpinan dalam apa namanya, katakanlah kelompok-kelompok masyarakat Muslim gitu ya. Nah, dia hanya mengisi itu sebenarnya, tapi kemudian cara pemerintah melakukan penanganan ini yang kemudian justru memperbesar, memperkuat, dan ya hari ini kita tidak bisa mengingkari ada kemungkinan polemik, pro kontra, dan ya potensi perlawanan dan keamanan di masyarakat. Itu yang mestinya kemudian menjadi perhatian pemerintah. Tapi kalau kita melihat tadi keputusannya ada pernyataan jelas meminta masyarakat untuk tidak ikut-ikut. Nah, itu yang kita akan lihat apa namanya, bagaimana kemudian pemerintah bisa memilah, memastikan mana yang memang apa namanya, aktivitas masyarakat ini yang perlu ditindak, mana yang cukup dengan pendekatan lunak, mana yang apa namanya perlu dibereskan, mana yang tidak perlu tidak perlu diurus begitu. Itu kan itu yang akan menjadi apa namanya perhatian kita bersama, supaya ini juga nanti penanganan terhadap FPI ini juga tidak berlebihan dan tidak eksesif. Ya, Pak Fahmi? Ya. Baik. Ya, Mbak. Yang jelas pastinya ini juga banyak sekali direspon positif begitu ya oleh masyarakat ya, terkait keputusan dari pemerintah yang resmi melarang aktivitas FPI. Ya. Respon positif masyarakat ini kan ya memang ini dukungan, tapi pemerintah tidak boleh juga hanya semata-mata hanya berbasis dukungan kemudian mengabaikan apa namanya, prinsip-prinsip, ya katakan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip hak asasi manusia, apa namanya, kemudian soal ngasih hukum segala macam. Ya hanya dengan masyarakat seperti itu. Itu perlu lebih juga tetap harus berhati-hati dan cermat dalam melakukan pendekatan yang keras ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Khairul Fahmi, Direktur Institute for Security and Strategic Studies, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour hari ini.